terapi perilaku itu tidak hanya di tempat, jadi di tempat ini gitu, misal di tempat terapis kayak gitu, tapi di rumah juga bisa dilakukan dengan sederhana. Halo, kembali lagi bersama Kak Dini. Nah, Kak Dini mau membahas tentang terapi perilaku itu membahas apa aja sih gitu. Nah, terapi perilaku itu membahas tentang banyak hal. Jadi tidak cuma tentang perilaku anak. Perilaku anak itu bisa tentang tidak bisa duduk atau tidak bisa berkonsentrasi. Bukan cuma itu saja, tapi juga membahas tentang bahasa, terus membahas tentang sensori, dan membahas tentang kemandirian anak. Nah, bahasa sendiri itu ada berbagai macam, ya kan? Mulai dari verbal atau tulisan, itu juga bahasa. Nah, bahasa sendiri itu gunanya apa sih untuk di terapi perilaku? Bahasa itu untuk tentang kita memahami bagaimana dan apa yang ada di lingkungan sekitar kita, terus memahami perintah, terus juga mengungkapkan keinginan, kemauan, kebutuhan, terus juga cara kita berkomunikasi secara 2 arah atau 3 arah juga bisa, dan seterusnya secara berkelompok gitu. Nah, dari situ kita juga bisa mengembangkan banyak hal dari bahasa, ya kan? Nanti mulai dari yang anaknya belum bisa berbahasa, lalu bisa berbahasa, lalu bisa berkomunikasi 2 arah, 3 arah, berkelompok. Nanti dari situ macam-macam bahasa akan muncul dan masuk ke dalam otak anak gitu. Selanjutnya yaitu tentang kemandirian anak. Nah, kemandirian anak ini itu bisa tentang banyak hal juga. Bukan cuman anak bisa bebenah diri, tetapi dia juga bisa memutuskan mana yang baik dan buruk, mana yang akan dia lakukan, mana yang dia nggak boleh lakuin, nggak bisa lakuin. Terus juga hal-hal lainnya, misal bukan cuma tentang dirinya sendiri, tetapi misal mewarnai, terus menggambar sendiri, menggunting sendiri. Jadi bukan cuma tentang mandi, makan sendiri, terus ganti baju sendiri, bukan hanya itu. Bisa juga dengan membantu-bantu di rumah tuh, misal kayak menyapu, terus ngepel gitu, cuci piring, bantu-bantu mama gitu. Dari situ anak akan tumbuh untuk kemandiriannya. Nah, kalau di terapi sendiri, hal yang bisa kita lakukan mungkin biasanya sih anak-anak yang kebanyakan yang terapi perilaku itu sukanya nggak bisa pakai sepatu sendiri, nggak bisa pakai baju sendiri, terus ke kamar mandi itu masih ditemenin, atau nggak bisa nyiram ya setelah pipis, setelah pup gitu. Dan banyak hal lah, terutama di sekolah kan banyak anak-anak yang mungkin masih TKA, TKB, itu kan masih banyak yang perlu untuk dibimbing saat melakukan bebenah diri begitu. Lalu yang terakhir yaitu tentang sensori. Nah, sensori sendiri itu tidak hanya dibahas di terapi sensori integrasi, tetapi juga dibahas di terapi perilaku. Nah, di terapi perilaku ini kita juga mengandalkan sensori. Sensori itu apa aja? Apa sih maksudnya gitu kan? Sensori itu bagaimana kita bisa menerima dari berbagai macam di lingkungan ke panca indera kita gitu. Nah, dari situ di terapi perilaku itu kita tuh belajar tentang memegang pasir, terus play-doh gitu, terus bahan-bahan yang kasar, halus, terus misalnya ada bentol-bentol gitu, terus dia harus pegang gitu, terus habis itu rata dan tidak rata. Nah, dari situ anak akan merasakan itu untuk kulit ya, jadi merasa secara kulit ini. Tapi kalau lidah, mulut, lidah gitu, hidung itu dari penciuman, rasa kayak gitu-gitu. Nah, contoh lainnya nih yang gampang banget kita lakuin tapi langsung mencakup ke semuanya. Kira-kira apa? Nah, Kak Dini punya saran. Kan habis ini mau lebaran nih,
ya kan? Nah, kita itu pasti dapat daging kan, daging lebaran tuh. Nah, daging lebarannya itu kita bisa olah, mama dan anak bisa mengolah bahan itu sambil bercerita. Jadi mama menjelaskan, nanti akhirnya bisa mulai dari satu arah juga bisa. Mama misalnya anak belum paham tentang bahasa, mama bisa bantu tuh. Mama yang ngomong, ini tuh daging, ini namanya tuh daging. Kita mau membuat apa? Misal mama mau buat sate, atau mau buat gulai, atau mau buat iga, terserah mama mau kayak gimana dapatnya apa. Nah, dari situ mama jelasin tuh. Kalau misal dua arah, mama bisa tanya, Dek, adek mau buat apa hari ini? Mau buat sate, mau buat gulai, mau buat iga, mau yang mana? Nah, nanti anak bisa menjawab. Nah, dari situ mulai tuh bahasa terbentuk. Kemandirian apa sih? Nah, mama kasih contoh nih, misal nusuk sate. Nah, mama kasih tahu nih caranya gini loh. Masukin daging, kita tusuk ke dalam satenya dari satu ke satu. Kalau memang dia belum bisa, mama bisa bantu satu-satu sambil dipegangin. Tapi dia juga pegang ya, Ma, gitu. Atau kalau dia sudah paham, cuman perlu diarahkan saja ya, mama secara verbal saja. Itu secara contoh maksud saya, secara contoh nanti mama bisa masukkan satu-satu, gimana bisa gitu, akhirnya bisa. Nah, untuk sensori itu termasuk juga sensori. Dia megang kan itu daging kan kenyal-kenyal terus agak-agak ya bau juga kan, bau banget gitu. Nah, dari situ akan muncul sensori itu gitu. Nah, dari kegiatan itu saja, dari satu kegiatan memasak itu aja udah dapet semuanya gitu. Nah, jadi terapi perilaku itu tidak hanya di tempat, jadi eh, di tempat ini gitu, misal di tempat terapis kayak gitu, tapi di rumah juga bisa dilakukan dengan sederhana dan juga banyak bentuknya, tidak hanya menggunakan mainan atau menulis atau memasak atau menggambar kayak gitu, tetapi kita juga bisa melakukan hal-hal yang seru seperti memasak, liburan dan lain-lainnya. Begitu. Terima kasih. Dadah.